yang kita mau lihat bersama dengan fakta sejarah itu, ya, betapa pentingnya ternyata peran yang sudah dijalankan secara tidak sengaja oleh para misionaris sepuh SVD pada waktu itu, para pendahulu SVD Provinsi ND pada waktu itu. Ya. Peran mereka yang begitu penting, yang menjalin persahabatan dengan Soekarno, yang ternyata kemudian merupakan proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno kan Soekarno muda itu pertama kali menginjakkan kaki di ND ini pada 14 Januari 1934. Pagi 14 Januari 1934, kapal Jan van Riebeeck itu lego jangkar di sini dan Soekarno turun. Itulah awal dia. Sesudah itu, ya tentu saja dia mendapat tempat tinggal, bergaul dengan orang-orang setempat, tapi sayang sekali dia hanya bisa bergaul dengan nelayan kecil, petani kecil. Kenapa? Karena pegawai-pegawai itu semuanya takut. Kan takut mereka kan pegawai-pegawai dari pemerintahan penjajahan. Bahkan para bangsawan di sini pun dulu takut. Dan tak terduga kemudian ternyata dia bertemu dengan para misionaris, di mana dia menemukan tempat, ya, yang saya sebut kalau orang tanya di sini itu tempat ini semacam oase intelektual untuk Soekarno, di mana dia bisa menikmati baca hampir tiap hari. Beliau ke sini ke Biara Santi Yosef dan bertemu dengan Pater Heuting dan Pater Johannes Bauma yang mendirikan Seminari Tinggi Bredero, satunya yang pendek itu. Ya. Hampir setiap hari dia membaca, dan habis membaca berdiskusi dan mereka bertukar pikiran dengan mereka di bukit ini. Bertolak belakang dengan penjajah Belanda di pusat kekuasaan di Jakarta, Batavia, yang membuang atau mengasingkan Soekarno ke sini. Ternyata orang-orang Belanda yang ada di sini dalam diri para misionaris, ternyata mereka justru bersimpati kepada cita-cita perjuangan. Nah, itu sampai saat dia meninggalkan ND pada 18 Oktober 1938. Jadi Soekarno berada di ND itu 4 tahun, 9 bulan, 4 hari. Nah, SVD ND sejauh yang saya lihat waktu itu kemudian harus buat sesuatu, harus membuat situs ini. Karena situs lain sudah ada, kamu semua tahu toh? Ya. Situs rumah tempat tinggal di Jalan Perwira, tempat renung, taman renung, gedung Immaculata, tempat beliau mementaskan 12 tonil yang dia karang itu. Jadi fakta sejarah ini memang terlalu sayang kalau dilewatkan begitu saja, dan bisa saja orang lupa. Inter SVD sendiri pun, generasi muda SVD bisa lupa. Dan paling bahaya kalau kemudian orang membelokkan cerita, orang memanipulasi. Karena itu ketika saya pulang dari Jepang setelah pensiun, saya katakan kepada pimpinan provinsi harus dibuat sesuatu sekarang juga. Nah, dengan demikian Serambi Soekarno melengkapi narasi keberadaan Soekarno di ND selama itu 4 tahun 9 bulan, melengkapi narasi itu. Tanpa situs ini, Serambi Soekarno, narasi itu belum lengkap. Nah, kita harus tegaskan itu dalam satu situs permanen, yaitu Serambi Soekarno, yang dilengkapi dengan pojok buku Bung Karno, berisi semua buku tentang Soekarno dan buku yang dia tulis juga. Dengan itu juga kita harapkan
SVD generasi yang berikut, setelah menyadari fakta sejarah ini, akan coba meneruskan spirit keterbukaan yang dimiliki oleh para misionaris sepuh SVD pada waktu itu. Spirit keterbukaan terhadap masyarakat, spirit keterbukaan terhadap orang yang mereka abdi di tempat ini,